Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Pagi hari ini, kembali kita akan bersama WFM untuk mengadakan ibadah saat teduh. Saya yakin dan percaya kasih Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kita masing-masing. Dan hari ini, pagi ini, dalam saat teduh ini juga, siapa saja pun yang merasakan kasih Tuhan pasti mengucapkan syukur dan mengungkapkan itu secara nyata, langsung. Apakah itu melalui pujian, apakah itu dengan perbuatannya, ataukah dengan perenungannya juga pada pagi hari. Baik, saya mulai dengan satu ucapan nyanyian pujian ya. Kita di saat teduh ini juga memuji Tuhan. Saat pujian kesaksian, ada juga perenungan, ada juga membaca Alkitab firman Tuhan dan membagikan rema-remanya. Keyakinan percaya bahwa penyertaan Tuhan juga nyata dalam kehidupan kita. Saya mau nyanyi satu lagu pujian. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi. Mengalir kasih dari tata Allah Bapa. Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir. Mengalir memenuhi hidupku. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi. Mengalir kasih dari kata Allah Bapa. Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir. Mengalir, memenuhi hidupku. Bapa kami yang di surga, yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, Putra-Mu yang kudus, pada pagi hari ini, kami bersama-sama akan mengadakan ibadah saat teduh. Kami merenungkan firman. Kami memberikan rema yang kami dapatkan dari perenungan kami pada pagi hari. Pada pagi hari ini, dalam keadaan bagaimana adanya, kami mengucapkan syukur untuk semua perbuatan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan yang kami rasakan kasih penyertaan-Mu yang sempurna. Kami juga rindu Tuhan, mendengarkan suara-Mu lewat hamba-Mu yang Engkau urapi untuk membagikan firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan, ya dan amin. Urapilah hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Berikan kami juga telinga seorang murid yang seperti murid-murid Tuhan Yesus yang duduk di kakinya, tekun untuk mendengarkan pengajaran. Berfirmanlah Engkau ya Bapa, kami siap mendengarkannya. Kami telah berdoa dan bersyukur di dalam satu nama, Putra-Mu Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Hari ini kita akan membaca Alkitab, firman Tuhan dari Kitab Keluaran, pasal yang ke-22, ayat yang ke-28 ya. Sebentar saya.
Oke, kelihatan di layar ya Bapak Ibu? Iya, kelihatan. Oke, dimulai dari Ibu Fresti, dimulai ayat yang ke-28, silakan. Berbagai peraturan. Engkau mengutuki Allah dan jangan engkau menyumpai seorang pemuka di tengah-tengah bangsamu. Ayat yang ke-29, janganlah lalai mempersembahkan hasil gandummu dan hasil anggur yang sulung dari anak-anakmu lelaki telah kau persembahkan kepadaku. Selanjutnya silakan siapa yang mau membacakannya, ayat yang ke-30. Demikian juga harus kau perbuat dengan lembu sapimu dan dengan kambing dombamu. 7 hari lamanya anak-anak binatang itu harus tinggal pada induknya. Tetapi pada hari yang ke-8 haruslah kau persembahkan itu kepadaku. Ayat yang ke-31, kembali ke Ibu Fresti. Haruslah kamu menjadi orang-orang bagiku, daging ternak yang diterkam di padang oleh binatang buas, janganlah kamu makan, tetapi haruslah kamu melemparkan kepada anjing. Amin. Amin. Kita telah membaca ya tadi dan mendengarkan pembacaan dari kitab Keluaran pasal yang ke-22, ayat yang ke-28 hingga ayat yang ke-31. Saatnya Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan merenungkan firman Tuhan yang kita bacakan dan dengarkan tadi selama 3 menit. Nanti kita kembali jam 5:21 ya. Di dalam perenungan kita akan firman Tuhan ini, mari kita undang Roh Kudus. Minta Roh Kudus memimpin kita hingga kita mengerti dan makin memaknai firman Tuhan ini. Setelah itu kita akan kembali ke sini ya, jam 5:21. Silakan Bapak Ibu untuk merenungkan.
Amin. Sudah 3 menit ya, kita merenungkan firman Tuhan tadi. Saatnya Bapak, Ibu, dan teman-teman kita akan mendapatkan atau membagikan ya rema-rema yang kita dapatkan ulasannya. Tapi boleh nggak dimulai dari Ibu Presti? Silakan Bu Presti. Shalom Bapak Ibu. Saat teduh pada pagi hari ini sungguh sangat memberkati kita ya. Kita belajar dari Keluaran 22 ayat 28 sampai dengan 31. Di situ perikopnya adalah berbagai peraturan. Dalam perikop ini kita melihat ada 3 peraturan yang diberikan. Kalau ayat Keluaran 22 yang sebelumnya itu mengenai peraturan hukum-hukum pidana, peraturan hukum-hukum perdata, dan di sini ditambahkan berbagai peraturan. Kita temukan ada 3 peraturan. Yang pertama di ayat yang ke-28. Janganlah engkau mengutuki Allah, dan janganlah engkau menyumpahi seorang pemuka di tengah-tengah bangsamu. Larangan untuk jangan mengutuki Allah ditujukan kepada bangsa Israel pada saat mereka di padang gurun. Kalau kita melihat mengapa kita itu tidak boleh mengutuk Allah, karena sesungguhnya ketika seseorang mengeluarkan satu kutukan, itu berarti ada unsur di dalam orang itu adalah kemarahan, penolakan, kebencian, ketidakpercayaan. Karena itu Allah memperingatkan bangsa Israel untuk tidak boleh mengutuki Allah. Karena apa? Artinya mereka itu melupakan atau menolak Allah sudah memimpin mereka selama ini keluar dari Mesir untuk menuju ke tanah perjanjian. Bukan hanya Allah yang tidak boleh dikutuki, tetapi pemimpin-pemimpin, pemuka-pemuka agama yang di tengah-tengah bangsa kita tidak boleh mengutuk mereka. Kenapa? Karena kalau zaman dulu di Mesir, pemuka agama punya tugas kenabian. Tugas mereka, tugas yang memimpin bangsa Israel dalam keagamaan, hubungan umat dengan Allah. Dan seorang pemuka agama itu di Israel biasanya mengadakan sumpah atau ditunjuk langsung oleh Allah. Musa ditunjuk langsung oleh Allah. Hakim-hakim di zaman dahulu ditunjuk langsung oleh Allah. Mereka adalah wakil-wakil Allah. Untuk zaman saat ini, kita juga lihat bahwa pemimpin-pemimpin bangsa kita pun ketika menduduki satu jabatan, itu disumpah di hadapan Allah. Saya sangat percaya adanya peranan Allah di dalam menunjuk seorang pemimpin. Sangat bijaksana. Kita harus taat kepada pemimpin-pemimpin kita, baik itu pemimpin di gereja, pemimpin di pemerintahan, pemimpin di desa, dan juga pemimpin di rumah tangga. Karena apa? Bagaimana kita bisa taat kepada Allah yang tidak terlihat kalau kita tidak taat kepada pemimpin yang jelas terlihat di depan kita? Jadi mari kita belajar. Jangan pernah mengutuk pemimpin kita. Apakah pemimpin itu selalu benar? Oh, tidak. Mereka mungkin melakukan kesalahan. Tetapi kita tidak boleh mengutuk mereka. Yang kita lakukan seharusnya adalah berdoa, memberikan masukan, menyatakan bahwa oh itu adalah satu kesalahan, sebaiknya seperti ini dengan bijaksana gitu. Itu ayat yang pertama, kita tidak boleh mengutuk baik Allah maupun pemimpin kita, karena ingatlah pemimpin kita adalah wakil Allah. Dalam rumah tangga pun pemimpin
orang tua kita adalah wakil Allah buat kita. Belajarlah taat kepada Allah melalui pemimpin-pemimpin kita. Kemudian peraturan yang kedua, saya dapatkan di ayat 29 sampai dengan ayat 30, saya bacakan. Janganlah lalai mempersembahkan hasil gandummu dan hasil anggurmu yang sulung dari anak-anakmu lelaki, haruslah kau persembahkan kepadaku. Demikian juga harus kau perbuat dengan lembu sapimu dan dengan kambing dombamu. 7 hari lamanya, anak-anak binatang itu harus tinggal pada induknya. Tetapi pada hari yang ke-8, haruslah kau persembahkan binatang itu kepadaku. Di ayat ini kita diharuskan tidak boleh lalai memberikan persembahan. Dan di sini untuk anak sulung laki-laki itu bukan berarti persembahan dibakar gitu, enggak ya. Itu bukan disembelih, dibakar, itu tidak. Persembahan yang dikehendaki Tuhan bagi anak-anak sulung kita adalah supaya mereka melayani Tuhan. Seorang sulung harus dididik dengan benar untuk taat kepada Tuhan, untuk menjadi pimpinan bagi adik-adiknya, keluarga, dan itu harus dipersembahkan kepada Tuhan. Harus dididik mengerti aturan-aturan Tuhan yang nantinya akan melayani Tuhan. Ikhlaskan dan berikan persembahan sulung kita kepada Tuhan. Nah, ketika kita memberikan persembahan itu artinya di dalam hati kita ada ucapan syukur. Ketika kita memberikan persembahan, harus sungguh-sungguh sadar, bersyukur atas pemeliharaan, pertolongan, penyertaan Tuhan. Dan ketika kita memberikan persembahan, harus dengan kerelaan hati. Berikan Tuhan yang terbaik, persembahan yang terbaik. Kalau di gereja, kalau memberikan persembahan biasanya uang, sebenarnya kita memberikan berapapun juga asal dengan rela hati. Tetapi tolong mohon kalau memberikan persembahan ke gereja, uangnya jangan diuel-uel, dikremes-kremes, dimasukin ke kantong persembahan, atau uang yang udah kucel, sisa belanja 2.000. 2.000 itu sesuatu yang berharga loh. 2.000 memberikan persembahan kepada Tuhan, 2.000 itu besar bagi yang tidak memiliki. Tetapi usahakanlah cari uang 2.000 itu yang masih mulus lah gitu. Uang 100.000 juga yang mulus lah gitu. Jangan udah kucel-kucel dipilihin yang paling jelek di dompet langsung diberikan ke kantong persembahan. Jangan seperti itu. Itu adalah ucapan syukur persembahan kita kepada Tuhan. Harus dengan rela dan yang terbaik. Dan yang terbaik. Karena apa? Tubuh kita ini sesungguhnya milik Tuhan. Harta benda kita semua yang ada di dunia ini milik Tuhan. Tuhan tidak memerlukan itu semua karena Tuhan Maha Kaya dan apa yang kita miliki itu adalah milik Tuhan. Tetapi kita kenapa harus memberikan persembahan? Karena itu adalah ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan, berikan yang terbaik. Berikan yang terbaik kepada Tuhan. Dengan ucapan syukur, dengan hidup kita, termasuk dengan waktu kita. Pagi hari bangun tidur yang dilihat adalah, oh ya ingat Tuhan, doa. Persembahan waktu pagi hari, yang pertama hari pagi. Anak-anak, makanya saya senang sekali dengan saat teduh WIFM ini. Kenapa? Ketika saya bangun tidur, langsung, oh iya saya mau belajar Tuhan, saya merenungkan firman Tuhan, saya mendapatkan rema, sehingga menjalani hidup ini dengan rema yang dari Tuhan selalu baru diingatkan, selalu baru, ada peraturan firman Tuhan yang selalu baru bagi kita. Ya, itu peraturan yang kedua yang saya dapatkan. Kemudian peraturan yang ketiga yang saya dapatkan itu ada di ayat 31. Saya bacakan. Haruslah kamu menjadi orang-orang kudus bagiku,
daging ternak yang diterkam di padang oleh binatang buas, janganlah kamu makan, tetapi haruslah kamu lemparkan kepada anjing. Nah, persembahan kita harus disertai dengan kekudusan kehidupan kita. Setiap hari Allah senantiasa memperingatkan bangsa Israel, hiduplah kudus. Peraturan yang sudah diberikan dengan jangan kita melakukan, keluar dari kita, tidak boleh kita melakukan sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. Dan ini untuk menjaga kekudusan kita, kita harus memperhatikan apa yang masuk ke dalam tubuh kita. Apa yang masuk ke dalam tubuh kita. Memasukkan sesuatu ke dalam tubuh kita itu berhubungan dengan hawa nafsu. Karena itu Tuhan memberikan peraturan yang jelas bagi bangsa Israel. Binatang buas binatang yang diterkam di padang oleh binatang buas tidak boleh kamu makan. Jadi walaupun ada daging gratis, itu tidak boleh sembarangan dimakan. Tahan nafsu, itu tidak boleh oleh Tuhan. Dilarang sama Tuhan, itu kenajisan. Artinya apa? Di dalam kehidupan kita, kita harus menjaga kekudusan hidup kita dari kenajisan. Mulut kita jangan asal masukin makanan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mungkin caranya atau itu sesuatu yang najis, tidak boleh asal masuk walaupun kita lapar. Telinga kita janganlah begitu aja mendengarkan, seneng berita hoax, dengar berita-berita hoax. Dijaga, ada orang rasani kita, ada orang julid ke kita, telinga langsung pasang tajam-tajam, tidak boleh. Jaga kekudusan apa yang masuk ke dalam diri kita. Jangan sampai kita bahagia dengan berita yang menyedihkan dan itu menjadi kesukaan kita dalam mendengarkan berita yang saat ini ada ya, itu menjaga kekudusan badan kita. Nah, itu yang saya dapatkan. Jadi di dalam ayat ini saya melihat ada 3 peraturan Tuhan yang harus kita lakukan. Yang pertama, bagaimana kita harus belajar taat, menjaga lidah bibir kita dari kutukan, dari pemberontakan terhadap Allah dan juga kepada pimpinan yang terlihat mata. Harus belajar taat. Yang kedua, kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan dan rela memberikan persembahan yang terbaik. Karena apa? Persembahan itu bentuk komitmen kita untuk melakukan sesuatu yang terbaik bagi Allah. Kemudian yang ketiga, mari jaga kekudusan tubuh kita. Jangan memasukkan segala sesuatu ke dalam diri kita dan jaga, pilah-pilahlah. Jangan membiarkan kenajisan masuk ke dalam tubuh kita. Contohnya adalah yang jelas sekali ya, mungkin kita bisa perhatikan adalah jaga telinga kita. Jangan sampai telinga kita dimasukin sesuatu yang negatif, cerita-cerita hoax atau fitnah atau apa. Tutup telinga kita dari hal-hal yang seperti itu. Itu sih yang saya dapatkan pada pagi hari ini, bekal saya menjalani hidup hari ini. Terima kasih. Bagi teman-teman yang mau membagikan remanya dari ayat ini, silahkan. Wow, luar biasa. Terima kasih ya, Ibu Resti yang menyampaikan rema
dan mengulasnya. Singkat, padat, dan jelas. Wah. Nah, Bapak Ibu, kita memiliki waktu yang sekitar 20-an menit ya, mau membagikan remanya, menyampaikan remanya. Kami persilakan. Shalom, selamat pagi teman-teman. Ya, salam, silakan. Ya, ini dalam Keluaran 22 ayat 28 sampai 31, kita untuk yang ayat 28 kita baca, janganlah engkau mengutuki Allah dan janganlah engkau menyumpahi seorang pemuka di tengah-tengah bangsamu. Ini paling sedikit kita bisa melihat bahwa orang-orang yang patuh kepada Tuhan Allah yang hidup, patuh kepada Tuhan Yesus kita, itu diminta untuk menghormati Allah kita, dan juga kita diminta untuk menghormati para pemimpin kita. Jadi kita orang Kristen itu diminta untuk paling sedikit itu mendukung pemerintahan gitu. Bila mereka itu tidak berbuat adil atau baik, kita bisa mengkritisi atau mengikuti aturan yang ada untuk melakukan perubahan. Jadi orang Kristen memang dari awalnya itu sikapnya itu selalu positif, bukan tipe pembangkang yang bagaimana gitu ya. Kecuali mungkin ada sesuatu hal yang ekstrim, itu ya mungkin lain lagi kasusnya gitu loh. Tapi dari hal ini kita diajarkan, bahkan diperintahkan Tuhan untuk menghormati Tuhan, untuk tidak bicara sembarangan tentang Tuhan, karena hukumannya mati. Gitu. Jadi ayat 28 itu baik kepada alam maupun kepada para pemuka itu sebenarnya hukumannya mati kalau kita langgar gitu loh. Kedua, untuk janganlah lalai mempersembahkan hasil gandummu, hasil anggurmu, yang sulung dari anak-anakmu laki-laki haruslah kau persembahkan padaku. Demikian juga harus kau perbuat dengan lembu sapimu dan dengan kambing dombamu. 7 hari lamanya anak-anak binatang itu harus tinggal pada induknya, tapi pada hari yang ke-8 haruslah kau persembahkan binatang itu padaku. Ya, ini persembahan unjukan sebenarnya sih ya. Karena kita tidak diminta membunuh anak laki-laki sulung pertama kita, tapi kita persembahkan pada Tuhan pada sebagai persembahan unjukan juga penyerahan lah gitu ya, diserahkan pada Tuhan, kan kita berdoa bagi anak-anak sulung kita seperti itu. Nah itu paling enggak kita juga berdoa juga bagi keluarga kita, karena itu memang hak Tuhan ya, karena Tuhan sudah minta anak-anak sulung itu, bagi Tuhan itu, karena mengingat peristiwa Musa di Mesir yang waktu itu meminta anak sulung orang-orang Mesir, tapi anak sulung orang-orang Israel itu terlindungi dengan darah anak domba gitu, dengan darah domba di palang pintu. Jadi ini kita diminta untuk menghormati sekali lagi apa yang Tuhan perintahkan, untuk melakukan persembahan dengan ikhlas, mengingat segala sesuatu ini sudah diberikan Tuhan sebagai hasil kita, bahkan anak itu adalah hasil berkat dari Tuhan. Demikian juga seluruh pekerjaan kita jika membuahkan hasil itu, yang pertama itu kita ingat Tuhan, itu loh maksudnya begitu. Lalu haruslah kamu menjadi orang-orang kudus bagiku. Daging ternak yang diterkam di padang oleh binatang buas janganlah kamu makan, tapi haruslah kamu lemparkan kepada anjing. Ini perintah ini memang Tuhan ingin supaya kita itu orang-orang percaya berbeda dengan orang yang tidak percaya atau menolak untuk percaya, yaitu bahwa kita menjaga kekudusan diri kita begitu. Jadi itu Tuhan membuat pemisahan dengan peraturan-peraturan ini, bahwa kita adalah jemaat yang tertib, umat yang tertib, yang memberi hormat kepada Tuhan kita dan para pemimpin kita di dunia ini, dan mengingat bahwa apa yang kita kerjakan bila berhasil punya anak, berhasil dalam pekerjaan,
hasil dalam beternak dan lain sebagainya, itu berkat dari Tuhan dan kita bersyukur sehingga kita melakukan persembahan, mengingat Tuhan dengan melakukan persembahan sulung kepada Tuhan. Itu benar dengan ikhlas, itu benar gitu. Jadi kita mengingat itu sebagai ucapan syukur, balas terima kasih kepada Tuhan. Begitu. Dan yang ketiga, itu semua demi kita menjadi umat yang kudus bagi Tuhan. Begitu, haruslah kamu menjadi orang-orang kudus bagiku. Jadi itu penting, tujuan semuanya ke situ. Gitu. Jadi kita menjadi orang yang teratur, kita menjadi orang yang tahu berterima kasih, kita tahu menjadi orang yang menghormati baik Allah maupun para pemimpin. Demikianlah kita menjadi orang yang mengingat-ingat perintah Tuhan dan menjadi kudus. Dan kita tidak makan sembarang makan binatang yang diterkam oleh binatang buas, karena hal-hal seperti itu selain juga mungkin mengganggu kesehatan, tapi itu tidak diinginkan Tuhan. Tuhan ingin kita mendapatkan yang terbaik bagi diri kita dan kesehatan kita. Demikian Pak. Balik ke Bro Kodex. Terima kasih ya Bung Halim. Ini ada teman kita nih ya, Nathan, mungkin mau berbagi. Silakan. Oke. Ya, salam kenal ya. Saya baru ini bisa ikutan. Shalom, mungkin ya. Saya sebenarnya hanya menambahkan aja, sudah banyak tadi penjelasan dari teman-teman ya. Jadi memang ada 3 hal di sini. Yang pertama adalah pemuka, termasuk sebenarnya di sini pemuka agama yang paling utama ya. Karena agar kita menghormati pemimpin agama lah terutama. Jadi yang berikutnya, memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Memberikan yang terbaik ini kepada Tuhan, memang aturan gereja tentunya ada, tapi secara pribadi kita dengan Tuhan juga ada, mungkin sedekah, yatim piatu juga ada. Karena ini kan hukum Taurat, tapi di dalam hukum kasih karunia, pemberian-pemberian ini tidak lagi diatur seperti persepuluhan secara menjadi Taurat. Nah, jadi pemberian kita kepada Tuhan itu ya sifatnya yang terbaik. Jadi yang terbaik ini memang di dalam Yesus ini, kalau ditafsir, ini justru bahkan bisa lebih daripada 10%. Kalau menurut ahli Taurat, perbuatan baik ini ada ukurannya, ada takarannya, ada aturannya, anak yang pertama, dan seterusnya. Tapi di dalam kisah setelah Yesus, perbuatan baik ini nggak ada ukuran-ukuran yang seperti itu. Tapi yang terbaik itu ya segenap hidup, mempersembahkan hidup dan apa yang ada padamu untuk kerajaan Allah. Termasuk juga ternak ya. Di dalam perjanjian lama semua itu diatur. Di dalam Yesus, dia hanya menggambarkan ketika berdiri di peti persembahan, ada memberi 2 peser kalau nggak salah saya. Tapi ada yang memberi banyak juga. Tapi bukan dari sebagian dari kekurangannya, dia dari sisa-sisanya, jumlahnya banyak, tidak menentukan yang terbaik bagi Tuhan. Ini bukan berbicara jumlah, tapi kualitas. Jadi pemberian yang berkualitas sih sepertinya. Nah, memang pemberian kualitas ini berbicara waktu, hati, pikiran, kekudusan itu hampir sama seperti binatang ini juga. Makanan ini, ya dalam perjanjian baru makanan juga nggak diatur, sekarang masuk boleh, dibuang ke jamban. Jadi Kisah Para Rasul 20 ini diatur lagi ayat 10, kalau nggak salah 15 juga, bahwasannya darah tidak bisa dimakan, darah binatang. Makanan yang dicekik itu yang mati di hutan gitu, kalau ya kemungkinan membusuk sih, masuk akal nggak boleh dimakan, udah ada bakteri virus-virusnya.
Ya kira-kira seperti itu teman-teman. Silakan yang lainnya. Shalom. Ya, terima kasih, Brother Nathan ya. Mungkin ada Bapak Ibu yang lain mau berbagi. Kalau saya ini ada lagi nanti, tapi saya juga rasakan memang bagaimana firman Tuhan yang di Keluaran 22 ayat yang ke-28 hingga 31 itu merupakan peraturan yang memang ditetapkan dan berlaku di bagi suku-suku Israel yang 12 itu. Setelah membaca dan merenungkan ini, saya tahu firman Tuhan itu juga memperhatikan bagaimana umat itu harus hidup kudus di hadapannya. Bagaimana mereka hidup, bagaimana ibadah mereka, itu ya sangat memperhatikan sekali. Hal-hal itu secara perinci. Jadi, bagaimana ini? Dan termasuk tadi yang soal makanan ya. Ini kan tadi yang di ayat yang 31. Haruslah kamu menjadi orang yang kudus bagiku. Daging ternak yang diterkam di padang oleh binatang buas, janganlah kamu makan. Tetapi haruslah kamu lemparkan kepada anjing. Berarti menghindar hal-hal yang najis. Dengan demikian, ini Allah yang benar-benar Allah yang Maha Kudus. Begitu kudusnya Tuhan, Dia juga menghendaki umatnya kudus. Saya pikir juga Tuhan yang Maha Kudus menghendaki umatnya kudus, berarti ini ada sifat empatinya, memperhatikan, mengasihi tahu. Seperti juga pergaulan sehari-hari ya, gimana kita memperlakukan orang yang memang hidupnya kudus juga kita segan kan. Ini hidupnya kudus ya. Hidupnya nampak dalam kehidupan sehari-hari itu nampak. Saya bersyukur ini bahwa makanan-makanan yang kita konsumsi juga adalah makanan-makanan yang tentunya di awal kita udah, kalau saya secara pribadi juga itu pasti mendoakan makanan yang saya makan. Dan makanan itu bukan berasal dari makanan-makanan hasil yang ya katakanlah hasil dari perbuatan yang tercemar. Itu makanan yang dapat dari hasil jeripaya sendiri gitu kan. Demikian ya Rema dari saya. Mungkin ada Bapak Ibu teman-teman yang mau menambahkan lagi, ya makin memperkaya dan memberkati Bapak Ibu dan saudari yang menyaksikan acara ibadah saat teduh kita ini dalam membagikan Rema. Baik, tidak sudah lengkap ya semuanya. Terima kasih saya ucapkan kepada semua kita yang ikut serta ibadah saat teduh bersama WAFM, We Are For Murtadin pada pagi hari ini, edisi 2 Agustus 2021. Saatnya kita akan akhiri, tutup ibadah saat teduh ini. Saya akan bernyanyi. Setelah itu nanti kami mintakan Ibu Fresti yang menyampaikan berkat Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu, hatiku tak tahan menunggumu. Bagai padang gersang, menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu,
Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku kita akan untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu, hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Bapa kami yang di surga, berkenanlah Engkau ya Bapa, kiranya dengan ibadah saat teduh kami pada hari ini. Haleluya. Engkau yang telah mengurapi juga hamba-Mu yang memberitakan kabar firman, kebenaran firman. Haleluya. Bapa kami bersyukur pada pagi hari. Kami juga merasakan kasih. Kami juga bersyukur Tuhan jika Engkau memberkati mulut kami, lidah kami, pikiran kami, sehingga kami mencurahkan, memberikan rema-rema, yang kiranya rema-rema yang kami bagikan memberkati saudara-saudari, Bapak Ibu yang menyaksikan siaran ini pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Silakan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau, menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Tuhan, engkau akan tetap naik dan bukan turun. Umur panjang ada di tangan kananmu, dan di tangan kirimu kekayaan dan kehormatan. Biarlah kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti seumur hidupmu. Dalam nama Tuhan Yesus, dengan pertolongan Roh Kudus, turun berkat dari surga untuk kami semua. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih Bu.